Oke, sambil menunggu beliau Ustadz rawuh, bisa dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi pada malam hari ini. Dan untuk dua materi sebelum ini, yakni tafsir surat Al-Fatihah, bisa dilihat playlistnya di YouTube Kompas nih. Sudah dibuat insya Allah dengan nama playlist tafsir surat Al-Fatihah. Jadi nanti insya Allah kumpulan materi tafsir surat Al-Fatihah ini dikumpulkan di situ. Mulai saat ini ada dua bagian ya. Kemungkinan nanti akan dikumpulkan di situ, insya Allah. Oke. Oke, Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suaranya belum masuk, Ustaz. Masih kecil, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk, Iya, Ustaz? ini aneh. Iya, tetapi biasanya tiap hari untuk kuliah juga tanpa headset bisa kok. Atau di situ atau kemana? Tidak bisa. Oke, yuk kita mulai. Yuk. Oke, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Mudah-mudahan semuanya pada baik juga. Oke, alhamdulillah sehat, Ustaz. Sebelum dimulai, izin laporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Ya. Oke, yang sudah tergabung ada 18, dari Korea ada 7, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 2, dari Qatar ada 1, dan dari Indonesia ada 5. Oke, mudah-mudahan bisa istiqomah. Oke, amin. Selanjutnya, monggo sakit dimulai, Ustaz. Baik, teman-teman semua yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lalu sepertinya ada beberapa pertanyaan yang bisa diselesaikan. Mari kita selesaikan dulu. Oke, Ustaz. Ada 4 pertanyaan dari minggu kemarin. Yang pertama, Assalamualaikum, Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita safar pas hari Jumat, apa boleh sholat asar di jamak qashar di waktu sholat Jumat? Kalau sholat Jumat itu tidak ada qashar ya, tidak ada jamak, tidak ada qashar, tidak ada jamak ya. Jadi kamu kan bukan sholat duhur, tetapi adanya hari Jumat itu adalah sholat Jumat kan itu. Ya maka tidak perlu di jamak atau di qashar. Ya, yang ada dalilnya hanya ketika Rasulullah berada di menunaikan ibadah haji di Arafah ya waktu itu ya. Hanya satu itu saja dalilnya ketika menunaikan ibadah haji hari Jumat itu kan itu. Kalau memang biasa Rasulullah melakukan jamak sholat Jumat, tentu kan dalam kesempatan lain juga akan dicatat oleh para sahabat karena beliau kan banyak melakukan perjalanan bersama dengan para sahabat.
Dan tentu perjalanan-perjalanan itu juga melewati hari Jumat juga gitu loh. Ya, maka karena Arafah itu memang menjadi tempat yang spesial. Contoh sederhananya saja, ketika para jamaah haji wukuf di Padang Arafah itu mereka tidak diperbolehkan puasa, tetapi orang-orang yang di luar Arafah itu justru malah disunahkan untuk berpuasa, puasa Arafah misalnya saja seperti itu. Nah, maka boleh jadi juga pada saat itu keadaan khusus di sana diperbolehkan yang seperti itu, tetapi di luar Arafah ketika menunaikan ibadah haji itu sama sekali tidak ada atau belum ditemukan ya dalil yang menunjukkan bahwa sholat jamak qashar sholat Jumat dijamak dengan sholat asarnya gitu. Nah, maka meskipun safar karena sholat kita itu adalah sholat Jumat ya, dan tidak ditemukan dalil menjamak Jumat dengan sholat asar kecuali di Arafah itu saja, ya maka kita tidak perlu melakukannya. Artinya terpisah saja, artinya tetap Jumatnya ya Jumatan biasa itu, kemudian berikutnya asarnya ya sholat sendiri kan itu. Nah, kalau kemudian diperbolehkan itu tentu tidak hanya Rasulullah, sahabat pun akan melakukan kan gitu. Ya, artinya Jumat, habis Jumatan kemudian jamak takdim, langsung sholat asar dan sebagainya. Tapi tidak ada sama sekali. Padahal para sahabat itu kan ya ratusan bahkan ribuan melakukan perjalanan karena sahabatnya juga banyak. Tapi tidak ada satupun riwayat yang berbicara tentang hari Jumat itu sholatnya Jumat dikosor atau dijamak dengan sholat asar ya, kecuali di Padang Arafah itu saja. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, memang ada kelompok umat yang memang mereka kemudian menjadikan dalil hadis ya tentang sholat jamak Rasulullah Jumat dengan asar itu sebagai dalil kebolehan antara jamak antar Jumat dengan asar. Tetapi Majelis Tafsir Al-Quran ini termasuk yang tidak menjadikannya dalil karena memang tidak ada dalil pendukung yang lainnya. Sedang kita tahu di Arafah itu memang ya ada kekhususan di sana. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke Ustaz, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah berdosa jika seorang anak menghakimi ayahnya sendiri karena ayahnya sendiri telah berbuat zalim terhadap keluarga? Ayah tersebut terang-terangan melakukan hubungan perselingkuhan sehingga menyakiti hati saya sebagai seorang anak dan juga ibu saya sebagai istri dari ayah saya yang telah berbuat zalim terhadap keluarga. Ya, kamu tidak punya hak untuk menghakimi bapakmu kan itu. Kalau ada yang punya hak untuk menghakimi bapakmu ya pimpinan atau pimpinan cabang atau perwakilan atau pimpinan masyarakat di situ, ketua RT, ketua RW begitu, bukan anaknya sendiri kan itu. Ya anak memang bisa memberikan penilaian bahwa amalnya itu maksiat. Ya tugas anak apa? Tugas anak adalah menegur orang tuanya. Nanti kalau salah ya ditegur dia. Ya, kemudian dinasehati dengan cara yang baik-baik kan itu. Bukan bahasanya menghakimi ayahnya, mau menghakimi terus piye? Kamu tidak punya otoritas untuk menghakimi bapakmu kan itu. Ya, kalau kamu itu pemimpin dari bapakmu, misal saja dalam satu perusahaan, bapakmu bekerja di situ, misal saja sebagai tukang kebun, kemudian kamu sebagai bosnya, ya kamu bisa menghakimi memberikan keputusan untuk dikeluarkan dari perusahaan bapakmu. Tapi ini kan urusan keluarga, yang pemimpinnya bukan kamu, tapi pemimpinnya itu adalah bapakmu. Dan tentu saja tidak bisa ya berbuat yang seperti itu. Ya mungkin pertanyaan perlu di rewording barangkali dengan kata-kata yang lain. Apakah termasuk durhaka kalau saya melakukan begini-begini karena orang tua saya itu kemudian berbuat dolim ya, artinya berzina dan sebagainya tadi kan itu.
Ya, tidak durhaka. Durhaka itu maksudnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi terjemahan dari aso, yaksi, isyan itu artinya tidak taat. Itu namanya durhaka. Nah, kepada bapakmu tetap seharusnya kamu itu tetap punya kewajiban untuk taat. Hanya karena bapakmu berbuat maksiat, kamu tidak mengikuti perbuatan maksiat bapakmu. Ya, tetapi itu tidak kemudian diizinkan untuk membangkang bapakmu ketika bapakmu berbuat baik atau memerintahkan perbuatan baik, kan itu salah jauh seperti itu. Jadi misal saja biasanya kamu menyantuni bapakmu, memberikan uang sebulan sekali sekian, tetapi karena bapakmu berbuat seperti itu kemudian kamu tidak mau menyantuni lagi, padahal kamu yakin menyantuni orang tua saya itu termasuk bagian dari birrul walidain yang saya lakukan misal saja. Nah, itu tidak boleh harusnya gitu. Ya, tegur dengan semaksimalnya, diingatkan dengan semaksimalnya sampai sadar gitu ya. Bukan kemudian bahasanya menghakimi apa diantemi apa kemudian tutupi lawang untuk turun di rumah kan turun ngemper atau bagaimana, kan itu kurang jelas ya seperti itu kan itu. Tetapi sekali lagi kewajiban anak kepada orang tua, apapun yang terjadi pada orang tuanya itu tetap taat. Kalau orang tuanya itu memerintahkan dia untuk satu perbuatan yang baik, ya mau soleh, ya tetap aja harus dilakukan. Ya, kebiasaan misalnya saja menyediakan kopi bapakmu atau bikinkan minuman, tetap saja laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bedanya kamu punya kewajiban untuk menegur, bukan kewajiban untuk menghakimi bapakmu. Kamu tidak punya hak untuk menghakimi. Kalau itu di dalam bahasa menghakimi, memutuskan perkara, nanti yang berhak itu adalah pimpinannya dia. Apakah pimpinan perusahaan ketika dia bekerja di satu perusahaan, pimpinan instansi, kalau dia bekerja pada instansi itu, atau juga tokoh masyarakat yang berada di situ, ketua RT RW, kalau masalahnya itu kemudian bersifat publik dan sebagainya, mereka yang berhak untuk mengambil keputusan ini, itu terkait dengan itu, dengan perbuatan bapakmu. Tetapi kamu sebagai anak yang punya kewajiban berbakti orang tua, kewajiban itu tidak putus meskipun bapakmu itu berbuat maksiat. Selama apa yang diperintahkan bapakmu itu perbuatan baik, tetap saja kamu harus taat. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke Ustaz. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan anggapan kita ada orang yang peduli, mengerti, sayang sama kita, itu bagian dari gerakan dari Allah. Allah menggerakkan hati orang untuk menghibur diri kita. Dan saya menyadari senang ketika Allah kasih lewat orang tersebut. Yang begitu mohon nasihat dan tanggapannya Ustadz. Iya, kepeduliannya itu seperti apa? Kalau kepeduliannya itu, perhatiannya itu, saran, nasihat, bantuan itu diberikan dalam koridor ketakwaan, ya baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Artinya tetap dalam bertaat gitu. Akan tetapi kalau itu kaitannya hubungan antara laki-laki perempuan, ternyata dia perhatiannya